Hari ini dalam program Life Unlimited, kita akan temukan satu lagi identitas kita, bahwa kita semua adalah orang setia. Belum merasa setia? Hari ini kita akan mendapat kuncinya kita semua dapat menjadi setia. Mau tahu? Untuk itu mari kita masuk dan belajar bersama-sama dalam program Life Unlimited. Ya, halo kepada semua pemirsa setia juga di program Life Unlimited bersama dengan saya. Dan hari ini kita akan belajar bagaimana kita semua dapat menjadi orang setia. Wah, ada hal-hal yang saya percaya akan memberkati kita semua dan kita semua akan diubahkan luar biasa hari ini. Kalau pemirsa setia sudah kenal saya, Susan Hoover, host dari program Life Unlimited ini. Saya orang Kanada yang sudah lama sekali ya, sudah 20 tahun di Indonesia sampai sudah jadi seperti orang Indonesia ya. Dan hari ini saya sangat senang sekali kita dari seluruh Indonesia boleh masuk bersama-sama dalam program Life Unlimited ini dan belajar bersama-sama. Sepanjang program ini ada nomor WhatsApp, ada nomor telepon, ada social media di mana kita bisa bertemanan. Kalau nanti ada kirim WhatsApp atau hubungi kami di nomor itu, ada tim daripada Life Unlimited ini. Mereka siap jawab pertanyaan, cerita lebih lagi siapakah Yesus, dan juga mendoakan yang minta didoakan. Dan syukur sekali kalau setiap bulan saya terima laporan kesaksian-kesaksian pemirsa Life Unlimited yang ada hubungi tim kami dan alami sesuatu yang luar biasa. Hari ini saya mau baca satu kesaksian untuk kita supaya kita semua diberkati. Kalau kita lihat hari ini ada seorang ibu dari NTT. Dia hubungi kami kemarin minta doa untuk anaknya Evan yang sedang kuliah tapi dalam kondisi sakit paru-paru basah. Selama berapa kali kita berdoa bersama. Wah, ini luar biasa, bukan saja sekali ya. Nah, itu pada akhir bulan dia memberi kabar demikian. Shalom, puji Tuhan. Penyakit anak kami Evan sudah sembuh. Bahkan sampai ronsen pun kata dokter tidak ada sakit lagi. Wow, luar biasa. Dan mereka tetap minta doa supaya tetap aman dan dalam lindungan Tuhan. Pastilah kami aminkan itu permintaan doa untuk anaknya yang sudah mengalami kesembuhan daripada Tuhan. Jadi bagi semua pemirsa yang lain yang meminta didoakan, boleh nanti setelah program ini selesai, hubungilah nomor WhatsApp atau nomor yang dapat dihubungi yang muncul terus dalam program ini. Dan seperti saya janjikan hari ini kita akan semua belajar identitas kita. Saya tahu pada saat ini saya tidak tahu persisnya siapa yang menonton, yang mengikuti, saksikan program Life Unlimited ini. Tapi ini yang saya yakini, apa yang ada dalam firman Tuhan itu dapat menjadi kebenaran kenyataan dalam kehidupan kita. Jadi kalau kita hari ini saya katakan bahwa identitas kita adalah orang setia. Kenapa saya bisa yakin katakan itu? Saya nggak tahu kesetiaanmu. Tapi ini yang saya yakin. Apa yang dikatakan dalam firman Tuhan dapat menjadi kenyataan bagi kita. Sering sekali kenapa kita belum alami sesuatu? Karena kita belum percayai dulu. Kalau kita mau alami sesuatu, kita mau jadi sesuatu, kadang-kadang kita pikir itu mustahil, kita belum berubah, belum menjadi sesuai, harus melakukan dulu baru dapat identitas. Nah, itu tidak sesuai. Firman Tuhan ajarin kita apa? Kita percaya dulu identitas itu kita sudah terima, kita sudah jadi, baru kita akan ambil tindakan sesuai dengan apa yang kita sudah percaya. Jadi kalau mau jadi orang setia, mari kita lihat hari ini. Kita akan dapat 3 tipsnya bagaimana menjadi orang setia. Nah, saya percaya ini akan menolong kita semua keluar dari program ini. Yang belum setia sebelumnya akan menjadi setia. Yang sudah setia akan lebih lagi tahu untuk kuncinya setia lebih lagi. Dan itu bukan dari kita, tapi jawaban solusinya pasti dari para Tuhan. Mari kita buka bersama-sama dan kita akan temukan bahwa sebenarnya Yesus yang sempurna setia sampai pun memberikan nyawanya. Jadi kesetiaan itu bukan mulai daripada diri kita.
No, bukan dari kita mulai. Kesetiaan itu mulai dengan Yesus sendiri menjadi teladan yang sempurna. Yesus setia sebelum kita setia. Kalau kita lihat sebelum Yesus tidak ada satu orang manusia pun yang setia sempurna. Setiap orang yang memelayakkan diri untuk menerima kasih Tuhan, untuk menerima keselamatan, gagal semuanya, termasuk diri kita. Kita semua gagal daripada standar sempurna daripada Tuhan. Tapi satu-satunya yang setia sempurna, melakukan segala sesuatu dengan sempurna, itu hanya Yesus. Dan Yesus pun bukan saja setia kepada Tuhan, Yesus setia kepada kita. Karena Yesus itu mati untuk kita, bukan untuk dirinya. Yesus itu memberi nyawanya, itu susah, pergumulan. Dia kan untuk mau mati untuk kita, dia harus izinkan orang lain, orang jahat untuk menyalibkan dia. Dia harus izinkan orang lain tangkap dia, ikat dia, pukulin dia. Dia sebenarnya dapat menghentikan itu semua. Tapi dia memilih untuk sempurna setia sampai memberikan nyawanya. Nah, ini yang dicatat untuk kita dalam firman Tuhan dalam Ibrani 12 berkata apa? Untuk memberi dukungan untuk kita, dorongan untuk kita hidup, berkata apa? Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan. Yang dengan mengabaikan kehinaan, tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi dia, yang sekarang duduk di sebelah kanan tata Allah. Nah, ini berkata, Yesus sebenarnya dihina, Yesus itu dipukul, Yesus itu disalibkan, Yesus itu harus mengalami begitu hal yang susah, yang seharusnya dia tidak lakukan. Tetapi Yesus sempurna kesetiaannya. Dia rela melakukannya. Kenapa? Karena dia melihat sukacita hasilnya. Hasilnya apa? Hasilnya adalah dirimu dan diriku. Kita adalah hasil daripada pengorbanan Yesus. Sampai dikatakan dalam ayat yang ketiga, ingatlah selalu akan dia yang tekun mengengung bertahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Jadi kuncinya yang pertama adalah apa? Ingat Yesus. Yesus sempurna dalam kesetiaan. Yesus sempurna sampai memberi nyawanya. Banyak orang merasa mereka bisa setia melakukan sesuatu. Tapi sampai matikah? Padahal dia sempurna, dia tidak pernah buat salah. Rela mati sebagai seorang kriminal. Rela mati ambil, diterima penghakiman, terima hukuman mati yang seharusnya bukan dia terima. Rela izinkan orang yang jahat pukulin dia. Kasih dia mahkota daripada duri. Diejek-ejek, dihina, difitnah. Wow, Yesus rela. Kita belum pernah mungkin alami itu semua. Makanya ingat, saat kita mau putus asa, saat kita mau menyerah, saat kita mau lemah, saat kita merasa saya tidak bisa setia. Apa yang kita bisa lakukan adalah ingat kesetiaan Yesus. Banyak orang berpikir mereka setia lebih dulu kepada Tuhan, baru Tuhan setia. No, terbalik itu. Yesus lebih dahulu setia. Saat di dunia belum ada satu orang pun yang setia, Yesus yang setia. Sempurna dalam kesetiaan. Dan kabar baik, kita memiliki Yesus itu bukan saja bagi teladan yang di luar. Kita memiliki Yesus itu menjadi di dalam kehidupan kita. Menolong kita untuk juga menjadi setia hari ini. Karena itu, karena kita memiliki Yesus, makanya kita dapat menjadi setia. Wow, kabar baik untuk kita semua. Mulai tahu ya, mulai dapat ya. Kesetiaan itu mulai bangkit dalam kehidupan kita. Karena itu mari kita memuji Tuhan dengan lagu yang tentang kesetiaan sampai akhir hidupku. Mari kita semua nyanyikan ini dengan pengertian yang baru dan benar. Karena Yesus setia, kita juga akan setia kepadanya.
Ya amin, dengan kita bisa nyanyikan itu bukan lagi karena kita yang kuat. Kenapa kita mau setia sampai akhir hidup kita? Bukan karena kita yang hebat dan kuat, tapi karena ada Yesus yang sudah setia, yang ada di dalam diri kita. Mari kita lihat satu ayat lagi, kita masuk dalam Ibrani 10. Ayat 23 berkata apa? Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita. Sebab Ia yang menjanjikannya setia. Apa yang kita dapat di sini? Bahwa kesetiaan Yesus membuat kita pegang teguh. Kesetiaan Yesus yang membuat kita setia. Kalau tidak ada Yesus yang setia, kita tidak dapat setia. Makanya berkata di sini, Yesus yang berjanji, Tuhan yang berjanji, Dia lebih dahulu setia. Makanya kita membalas kesetiaan Tuhan dengan kita mau berpegang teguh, kita mau setia, kita mau percaya, kita mau ikut Tuhan setia. Kenapa? Karena Tuhan lebih dahulu setia. Orang yang berpikir mereka setia baru Tuhan setia. Praktik itu artinya kita berpikir kita lebih tinggi daripada Tuhan. Kita yang harus mendahului Tuhan. Kita lakukan baru Tuhan dapat membalas. No, itu salah. Kita selalu harus mengerti teladan sempurna segala sesuatu. Yesus, Yesus, Yesus. Kita mau jadi sesuatu, kita mau jadi setia, lihatlah kesetiaan Yesus. Karena Yesus lebih dahulu setia, Tuhan yang menjanjikan sesuatu kepada kita. Bukan Tuhan akan gagal kalau kita gagal. Bahkan di tempat lain dalam firman Tuhan berkata seperti ini, saat kita pun gagal tidak setia, Tuhan tetap setia. Karena Tuhan tidak dapat gagal. Nah, ini yang kita harus mengerti. Kita sering gagal tapi terus kembali lagi dan mengerti, mengakui dan tahu bahwa Tuhan setia. Tuhan tidak gagal. Tuhan datang ke dunia ini dengan tujuan. Dia mau datang sebagai pengganti kita. Tuhan datang bukan saja supaya mengalami dunia. Dia tahu dunia, Dia yang ciptakan dunia. Yesus datang dengan satu tujuan, menjadi pengganti bagi kita. Nah, saat-saat detik-detiknya lebih dekat untuk Dia harus benar-benar mati. Bukan saja mati, menderita sebagai kriminal. Bukan saja harus alami disalibkan, tangannya dipakukan, rasa sakit dalam tubuhnya. Dia harus rela mengambil dosa seluruh dunia, dosa kita semua di atas dirinya. Berat loh, dia harus pertama kali dalam hidupnya rasa terpisah daripada Allah Bapa. Benar-benar rasakan semuanya yang terhebat yang dia nggak layak rasakan. Saat detik-detik datang dekat kepada dia untuk disalibkan. Pergumulannya begitu berat. Sampai berkata, dia pun keringatan darah. Wah, stres yang dia rasakan. Tapi dia tetap pilih setia. Dia tetap rela melakukannya supaya kita semua boleh diselamatkan. Jadi dia yang berjanji keselamatan. Dia setia melakukannya. Makanya dalam keselamatan bukan kita diselamatkan karena kita setia. Kita diselamatkan. Karena Tuhan yang berjanji, Dia setia melakukannya. Bagian kita hanya setia apa? Percaya, ikut Dia, respon kepada kesetiaan Tuhan yang ada dalam hidup kita. Dan saya percaya berkata dalam firman Tuhan, yang kita alami sampai hari ini, belum sampai mengeluarkan darah. Ya kita sering bukan sampai ikut Tuhan, sampai kita sendiri yang terluka-luka, bukan kita yang ikut disalibkan. Kadang-kadang memang kita ada ikut untuk sampai kita dihina, atau sampai kita mungkin dianiaya, tapi belum ada di antara kita ikut sampai harus lakukan yang Yesus lakukan. Jadi Yesus ambil yang jauh lebih tinggi, jauh lebih berat. Karena itu kita bisa respon dengan cara yang kecil bagaimana kita setia ikutnya. Dan kita percaya kenapa kita mau setia ikut Yesus? Karena memang hanya Yesus satu-satunya yang dapat menyelamatkan. Apakah saya pernah mungkin mengalami beberapa hal dihina, diejek-ejek, atau dianiaya, ditolak karena saya ikut Yesus? Pastilah, pasti saya alami itu. Tapi saya anggap itu hal kecil dibanding keindahan yang saya ikut daripada menerima dari Yesus. Dia sungguh-sungguh luar biasa, setia ambil bagian yang jauh lebih besar. Kita hanya ikut percaya, menerima, dan respon kesetiaannya dalam hidup kita. Jadi kita belajar apa hari ini? Yang pertama, bahwa
teladan sempurna kesetiaan, sampai rela pun mati menjadi pengganti kita. Itu Yesus yang melakukannya. Yang kedua itu bahwa kesetiaan Yesus yang membuat kita sampai dapat pegang teguh, sampai kita dapat setia. Itu karena Yesus lebih dahulu setia. Jadi mari kita mendorong satu dengan yang lain, tetap setia. Kenapa? Karena kesetiaan Yesus sudah ada bagi kita. Dan bukan saja sampai di situ. Sampai ini kabar baik, lebih baik lagi kepada kita. Bahwa Roh Kudus pun yang ada di dalam kita. Salah satunya buah dari para Roh Kudus. Sesuatu yang keluar dari para Roh Kudus adalah kesetiaan. Wow, jadi sangat luar biasa. Benar-benar Tuhan menjadikan kita orang setia. Bukan karena kita hebat dan kuat. Karena Tuhan sendiri setia. Tuhan ada di dalam hidup kita. Dia pun akan mengeluarkan kesetiaan. Mari kita lihat di dalam Galatia pasal yang kelima. Ayat 22 berkata apa? Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelembutan, penguasaan diri, tidak ada hukum yang tentang hal-hal itu. Jadi berkata apa? Bahwa Roh Kudus yang ada dalam hidup kita mengeluarkan berbuah hal-hal seperti ini. Nah, kita harus pikir-pikir tentang buah. Ada melihat pohon-pohon yang ada buah-buah. Kalau di Kanada kami memiliki mungkin buah-buah yang agak berbeda dengan yang ada di Indonesia. Mungkin tidak terlalu banyak yang seperti buah mangga, buah rambutan, ya buah durian, buah kelapa itu nggak ada di Kanada. Tapi ada yang di Kanada mungkin seperti pohon-pohon apel, ya pohon-pohon ada peach, ada pear macam itu ya yang jarang-jarang mungkin ada di Indonesia. Jadi itu kenapa? Itu sesuai dengan pohonnya. Pohon yang dari bijinya apel akan menghasilkan pohonnya apel yang akan menghasilkan buahnya apel. Nah itu dalam Roh Kudus. Kita menerima Roh Kudus. Roh Kudus yang akan menghasilkan buah-buah atau hasil-hasil Roh Kudus dalam kehidupan kita. Dulu saya merasa ini bukan deskripsi Susan Hoover. Hal-hal seperti ini, ya, itu adalah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebajikan, kesetiaan. Bukan itu deskripsi hidupku. Tapi semakin kita izinkan Roh Tuhan, Yesus bekerja dalam kehidupan kita, semakin itu yang keluar. Contohnya kalau seperti ini hari ini. Saya membawa satu gelas, ini kosong. Kosong ya, kosong gelasnya. Nah kalau ini gelas yang kosong. Nah, apa yang mau dikeluarkan? Nggak ada yang mau dikeluarkan. Jadi contohnya kalau ini nggak ada apa-apanya, yang mau keluar pun nggak ada apa-apanya. Mau minta kesetiaan, nggak bisa. Apapun nggak adanya. Mau minta air keluar, mau minta kopi keluar, tehnya keluar, nggak bisa karena memang namanya kosong. Tetapi kalau ada air yang masuk, kalau kita buka ini botolnya air dan kita mengisi gelas sampai penuh. Kalau apapun, kalau ada goncengan yang terjadi, kalau tangan saya ke sini, ke sana, apa yang akan keluar? Akan keluar air putih. Kenapa air putih yang keluar? Karena itu diisi dengan air putih. Jadi karena apa yang akan keluar? Karena apa yang ada di dalam. Makanya berkata seperti ini, Roh Tuhan masuk dalam hidup kita. Mungkin kita merasa diri kita bukan orang setia, bukan orang sabar, bukan orang kasih, bukan orang yang ini semua damai sejahtera. Tetapi kalau Roh Tuhan masuk ke dalam diri kita, Tuhan sendiri adalah setia. Tuhan sendiri penuh dengan hal-hal ini dan Roh-Nya ada di dalam diri kita. Sadarilah, siapapun yang percaya kepada Yesus yang sudah memiliki Roh Tuhan dalam hidupmu, kesetiaan itu sudah ada di dalam dirimu. Isinya di dalam dirimu. Kalau saya isi gelas ini dengan air yang akan keluar, push, itu air putih. Kalau diisi dengan teh, teh yang keluar. Kalau diisi dengan kopi, kopi yang keluar. Apa yang ada isinya di dalam, itu yang akan keluar. Jadi kalau kita memiliki Roh Tuhan, kenapa akan keluar dari para hidup kita? Kesetiaan. Karena Roh yang setia, kesetiaan daripada Yesus sudah jadi milik kita. Itu sudah ada di dalam diri kita. Wow, luar biasa. Makanya saya berkata hari ini, identitasmu sudah jadi orang setia. Kenapa kita bisa setia kepada Tuhan? Setia sampai akhir hidup. Setia berpegang kepada janjinya, percaya keselamatannya, mau menjadi orang yang
setia bagi orang lain. Karena yang pertama, ingat hari ini tipsnya, Yesus sempurna dalam kesetiaan. Yesus sudah teladan yang sempurna. Dan yang kedua, Yesus itu sudah ada di dalam diri kita. Yesus setia, makanya itu yang membuat kita dapat pegang teguh, setia juga. Dan dia pun berkata bahwa itu pekerjaan Roh Kudus. Untuk Roh Kudus akan mengeluarkan yang Roh Kudus miliki dalam hidup kita. Semakin kita izinkan dia bekerja dalam hidup kita, itu akan keluar. Kenapa? Karena dalam dirimu sudah ada kesetiaan. Wow, tips yang menolong kita. Sampai kita bisa lihat, bukan saja dalam Alkitab, tapi dalam sejarah orang yang menerima Yesus. Orang dapat setia sampai benar-benar alami apapun dalam hidup ini. Kenapa mereka dapat setia? Karena itu diberikan kepada mereka kesetiaan daripada Tuhan. Mari kita ikut saya dalam satu kota di mana orang harus benar-benar setia ikut Tuhan. Ikut saya dalam video klip yang singkat ini ke kota Roma, Italia, dan belajar sedikit sejarah bersama-sama dengan saya. Apakah kita tahu, dimanapun di seluruh dunia, di mana ada penganiayaan, itu tidak menghancurkan gereja, malahan membuat orang percaya, semakin kuat dalam kepercayaan, dan semakin kembang itu orang percaya. Nah, itu adalah contohnya di mana saya saat ini, contohnya adalah di kota Roma. Ini adalah Colosseum yang ada di belakang saya, dan sejarah itu, kebuktian itu pun terjadi di sini di Roma. Pada tahun 303, itu ada penganiayaan terhebat terhadap orang percaya terjadi di sini, di kerajaan Roma. Di mana ada dikrik yang keluar untuk benar-benar menganiayakan mereka, membakar gereja-gereja, menghancurkan itu, membakar kitab-kitab. Bahkan ada orang percaya yang pertama yang menjadi martir, itu adalah seorang pemimpin gereja. Mereka berpikir kalau pemimpin gereja jadi martir, terbakar waktu masih hidup sampai mati, itu akan membuat semua lari-lari. Tapi ternyata semakin ada orang yang menjadi martir, sampai 3.000 orang jadi martir dalam 10 tahun itu dengan penganiayaan yang terhebat. Ternyata orang percaya tidak makin sedikit. Malahan mereka kembang lagi, makin kuat, makin percaya. Semuanya dipenjarakan jadi martir. Tapi mereka masih percaya. 10 tahun berikut, akhirnya pemimpin yang mengeluarkan dekret untuk menghancurkan, menganiayakan mereka. Akhirnya keluar lagi dekret yang mengatakan semua boleh jadi orang percaya. Kenapa ini bisa terjadi? Dia berkata bahwa menganiayakan mereka gagal. Karena semakin dianiaya, semakin kuat. Nah, ini sesuatu yang sangat luar biasa untuk kita semua pelajari hari ini. Bahwa penganiayaan ternyata menghasilkan orang percaya yang lebih kuat. Jadi kita bisa lihat bahwa kepercayaan kita tidak dapat diambil siapapun. Tidak dapat dihancurkan oleh siapapun. Apapun terjadi kepada kita, kita masih tahu bahwa Kristus bersama dengan kita. Dan kita akan selamanya kekal bersama dengan dia. Ini sejarah yang dibuktikan di seluruh dunia, terbuktikan sini di Roma. Dan pasti memberikan kekuatan kepada hati kita semua. Bahwa tidak ada yang dapat ambil kepercayaan kita. Luar biasa sekali pelajaran yang kita dapat hari ini dari Colosseum di Roma. Ya, mungkin kita bukan seperti orang yang di kota Roma seperti itu, belum alami seperti itu. Ya, kita harus sadari kita belum alami seperti apa yang Yesus lakukan. Ingat selalu akan Yesus. Yesus setia sekali bagi kita. Mungkin ada orang di dunia ini yang pernah gagal. Mungkin kadang-kadang kita merasa pun apakah Tuhan gagal, mencewakakan. Sebenarnya kita harus ingat kembali, Tuhan tidak gagal. Tuhan sudah kerjakan keselamatan yang pasti bagi kita. Yesus tidak gagal. Yesus tidak menyerah dan tidak mengalami salib bagi kita. Yesus sudah membuktikan kasih-Nya bagimu. Yesus tidak gagal bagimu. Dia sudah ambil dosamu. Dia sudah ambil kutukmu. Dia sudah ambil segala sesuatu yang buruk dalam hidupmu yang memisahkan dirimu dengan Tuhan. Dia sudah ambil itu di atas dirinya. Dia setia sampai dia rela, diikut disalibkan dengan kriminal, menderita sakit terpisah dengan Tuhan, mengalami kematian itu karena dia mau menyelamatkan dirimu. Wow,
Tuhan setia bagimu. Jangan izinkan apa yang kita alami di dunia ini membuat kita kecewa. Manusia yang lain mungkin gagal, kita pun sendiri mungkin gagal, tapi Tuhan setia. Dan karena Yesus sudah setia, dan kalau saat kita percaya dan menerima Yesus, Dia pun menjadikan kita orang setia. Mungkin kita pernah gagal. Berkata dalam firman Tuhan, orang benar itu mungkin gagal terus, tapi Tuhan akan membangkitkan mereka lagi. Jadi lupakan kegagalanmu, bangkit sekali lagi, ingat kepada Yesus. Mari kita berdoa. Yesus, terima kasih Engkau setia, benar-benar setia sampai sempurna. Engkau rela mati bagi kami, Engkau mengampuni kami. Tuhan, mungkin kami pernah gagal, Engkau tidak pernah gagal. Dan kami terima saat ini pengampunan-Mu yang sempurna. Kami bersyukur pada saat ini Engkau membangkitkan kami sekali lagi. Engkau tidak biarkan kami diabaikan, tapi Engkau membangkitkan kami. Dan Engkau sendiri taruh kesetiaan-Mu di dalam diri kami, menjadikan kami kuat dan setia kepada-Mu. Kami bersyukur Tuhan, ini semuanya karena anugerah-Mu bagi kami. Kami bukan lagi orang gagal. Kami menjadi orang setia karena Engkau Yesus. Terima kasih Tuhan, di dalam nama-Mu, nama Yesus kami terima ini semuanya. Amin. Amin. Hai orang setia, Tuhan tidak pernah gagal. Dia setia sempurna bagi kita. Ingat-ingat, sepanjang minggu ini akan Yesus. Dan kita akan jumpa lagi minggu depan di dalam program Life Unlimited. Yang mau belajar lebih lagi tentang Yesus, merasa diberkati oleh program ini, minta doa, segera hubungi kami. Dan sampai kita jumpa lagi minggu depan, saya Susan Hooper mengucapkan terima kasih banyak kepada semua pemirsa, dan Tuhan Yesus memberkati.